Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Alvina Damayanti dari Prodi Ekonomi Syariah kelas C. Saya ingin mempresentasikan penulisan karya ilmiah yang berjudul Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Mendorong Inovasi di Sektor UMKM. Latar belakang peran lembaga keuangan syariah dalam mendorong inovasi di sektor UMKM adalah dari permasalahan yang dihadapi negara sedang berkembang seperti negara Indonesia. Dalam upaya menuju negara maju diperlukan kebijakan pemerintah, salah satunya melalui peran UMKM. Dari hasil peneliti Center for Indonesia Policy Studies atau CIPS, Pinkan Audrina Kosijungan, terlihat peningkatan UMKM terhadap pendapatan nasional sebagai sektor yang berperan dalam menciptakan lapangan kerja bagi 96,87% tenaga kerja di Indonesia. UMKM memiliki posisi penting dalam keberlangsungan perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 60,34% pada tahun 2017. Rumusan masalah peran lembaga keuangan syariah dalam mendorong inovasi di sektor UMKM adalah: yang pertama, bagaimana peran lembaga keuangan syariah dalam mendukung inovasi di sektor UMKM? Dan yang kedua, apa saja dampak dari dukungan lembaga keuangan syariah terhadap inovasi yang diterapkan oleh UMKM? Dan yang ketiga, apa tantangan yang dihadapi lembaga keuangan syariah dalam mendorong inovasi UMKM dan bagaimana solusi yang dapat diterapkan? Dan setelah itu ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi peran lembaga keuangan syariah dalam mendorong inovasi di sektor UMKM. Yang kedua, menganalisis dampak dukungan lembaga keuangan syariah terhadap inovasi yang diterapkan oleh UMKM. Dan yang terakhir, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas lembaga keuangan syariah dalam mendukung inovasi UMKM. Dan penulis ini menggunakan metode penelitian campuran. Penelitian campuran adalah menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik terhadap fenomena yang diteliti, serta untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan cara yang lebih mendalam. Dan pada bab tinjauan pustaka yang menjelaskan beberapa konsep. Yang pertama, konsep peran lembaga keuangan syariah dalam mendorong inovasi di sektor UMKM, lembaga keuangan syariah dan UMKM. Lembaga keuangan syariah adalah badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan yang didasarkan prinsip-prinsip syariah atau Lakmana 2009-10, atau dengan kata lain bersumber dari ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan etika bermuamalah dan transaksi ekonomi baik dalam bentuk bank maupun non-bank. Dan yang kedua ada teori ekonomi syariah. Hal ini dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip progresivitas pajak dan pemerataan beban pajak. Selain itu, aktivitas-aktivitas bisnis yang mengarah pada konsentrasi kekayaan pada segelintir orang saja dilarang, seperti riba atau keuntungan bunga, spekulasi, dan monopoli. Kedua perlakuan yang ada terhadap pelanggan dan karyawan juga sangat penting dalam ekonomi syariah. Dan yang ketiga ada perkembangan perusahaan yang menerapkan etika bisnis Islam. Perkembangan inovasi dan literasi keuangan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup positif. Penelitian ini akan melakukan kajian terhadap perkembangan inovasi dan literasi keuangan syariah. Literasi keuangan syariah mengacu pada pemahaman dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Hasil dan pembahasan yang pertama, penyediaan pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah melalui modal crowdfunding telah menjadi salah satu inovasi utama dalam ekosistem fintech syariah. Crowdfunding syariah memungkinkan para pelaku usaha, terutama kewirausahaan dan UMKM berbasis syariah, untuk mendapatkan dana melalui partisipasi kolektif masyarakat.
Dalam kerangka prinsip syariah, model ini menawarkan solusi yang sesuai dengan hukum Islam, di mana para investor atau pemodal bersama-sama berkontribusi untuk mendukung proyek atau usaha dengan pembagian keuntungan sesuai ketentuan syariah. Crowdfunding syariah membuka akses pembiayaan yang lebih inklusif, memfasilitasi pertumbuhan sektor usaha syariah, dan memberikan peluang partisipasi ekonomi kepada masyarakat yang lebih luas. Dan yang kedua ada program pendampingan dan pelatihan. Pada era digital saat ini membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek. Salah satunya yaitu pada aspek ekonomi. Dalam perkembangan ekonomi ini, banyak wirausaha yang ingin sukses agar usahanya dapat berkembang dan ekonominya meningkat. Namun, banyak wirausaha yang sering mengalami berbagai tantangan, khususnya pada pelaku UMKM, ibu-ibu prasejahtera, produktif nasabah BTPN syariah di wilayah perdesaan, di mana memiliki keterbatasan terhadap ilmu pengetahuan, kurangnya pemahaman mengenai manajemen usaha dan teknologi, serta terbatasnya akses pasar. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satu solusi yang tepat adalah melaksanakan program pendampingan sebagai wujud pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan, pembinaan, baik secara materi, fasilitas, proses, serta mendapatkan hasil yang signifikan terhadap usaha pelaku UMKM. Dan yang ketiga ada kerjasama dengan pihak ketiga. Keunggulan yang dimiliki oleh perbankan syariah adalah peraturannya di mana kewenangan dalam mengeluarkan fatwa syariah terpusat pada satu lembaga independen yaitu Dewan Syariah Nasional dari Majelis Ulama. Selain Dewan Syariah Nasional, lembaga independen yang lain adalah Dewan Pengawas Syariah yang bertugas melakukan pengawasan syariah dalam operasional perbankan syariah. Regulator lain yang sangat mendukung perkembangan perbankan syariah adalah Bank Indonesia. Peran pihak regulator dalam operasional perbankan syariah yaitu Bank Indonesia atau BI, Dewan Syariah Nasional atau DSN, dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS, dan manajemen operasional perbankan sendiri menjadi penting untuk meningkatkan perkembangan dan kinerja perbankan syariah di Indonesia. Dan yang kelima ada tantangan dan hambatan. Kesejahteraan, pertumbuhan, dan pembangunan ekonomi merupakan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia atau Capra 2000. Ketimpangan merupakan salah satu masalah dalam paradigma pembangunan ekonomi di berbagai negara, terutama di Indonesia sebagai negara berkembang. Munculnya kesenjangan ekonomi akan menimbulkan banyak masalah lain seperti penduduk miskin bertambah, pengangguran meningkat, tingkat kejahatan meningkat, kualitas pendidikan menurun, kemampuannya daya beli masyarakat menurun. Setelah itu, krisis keuangan global saat ini menjadi salah satu bukti kegagalan paradigma pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, paradigma pembangunan ekonomi menjadi penting untuk diprioritaskan agar dapat diperbarui. Bagaimana mengurangi ketimpangan dan kesenjangan tidak hanya antara kaya dan miskin, melainkan juga kesenjangan antar daerah dalam kesediaan infrastruktur yang memadai dan antar sektor produksi dan seterusnya. Koordinasi kebijakan berkaitan dengan permasalahan mendasar. Kesimpulan dari peran lembaga keuangan syariah dalam mendorong inovasi di sektor UMKM adalah
Pemberdayaan UMKM syariah merupakan komponen kunci dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertama-tama, peran utama dalam pembiayaan menjadi sangat penting. Pembiayaan yang mengikuti prinsip syariah tidak hanya menjamin aspek keadilan dan transparansi, tetapi juga mendorong keberlanjutan usaha. Lembaga keuangan syariah harus lebih aktif dalam menyediakan produk-produk yang ramah UMKM seperti pembiayaan berbasis bagi hasil yang memungkinkan pengusaha untuk mendapatkan dukungan finansial tanpa terbebani oleh bunga. Selanjutnya, pendampingan dan pelatihan menjadi aspek penting dalam meningkatkan kompetensi pengusaha UMKM syariah. Program-program pelatihan yang menyasar berbagai aspek manajemen, pemasaran, dan teknologi informasi akan membantu pengusaha memahami dinamika pasar serta meningkatkan keterampilan mereka. Dengan membekali pengusaha dengan pengetahuan yang relevan, kita dapat mendorong inovasi dan kreativitas dalam menjalankan usaha. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.